Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Ulfa Fitriani dan Umi Nailatus Saadah. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama dan Umi Nailatus Saadah sebagai pemateri kedua. Materi bagian alat ucap dan bunyi bahasa. Poin pembahasan materi: 1. Bagian alat ucap. 2. Istilah teknis alat ucap. 3. Sifat bunyi bahasa. 4. Klasifikasi bunyi. 5. Pembentukan bunyi. A. Bagian alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap ada dua macam, yaitu artikulator dan artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan dalam berbagai posisi, misalnya bibir bawah, ujung lidah, daun lidah, punggung lidah, dan lain sebagainya. Artikulator dibagi menjadi dua, yaitu 1. Artikulator pasif, yaitu organ-organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolus. 2. Artikulator aktif, bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Artikulator aktif utama adalah lidah, uvula, dan rahang bawah, termasuk gigi bawah dan bibir bawah. Artikulasi adalah berbagai bagian tertentu dari alat ucap yang dituju atau disentuh oleh artikulator. Bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Selanjutnya adalah alat ucap serta fungsi dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu paru-paru. Fungsi pokok dari paru-paru adalah untuk pernafasan. Arus udara pernapasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernafasan. Terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang rawan krikoid, 2 tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara atau glotis, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot arytenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang glotis yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Glotis terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Glotis tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara, sedangkan glotis tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah. Yang ketiga, rongga kerongkongan atau paring adalah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. 4. Langit-langit lunak. Dalam keadaan bernafas secara normal, maka langit-langit lunak beserta dengan ujung anak tegak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa, yaitu bunyi non-nasal, atau pada waktu kita menguap, langit-langit lunak beserta anak tegaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. Kelima, langit-langit keras merupakan susunan bertulang. Pada bagian depan mulai langit-langit melengkung cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian yang terasa lunak bila diraba. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif.
Sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Keenam, gusi dalam mencangkup pada gusi belakang, ceruk gigi, lekung kaki gigi. Lekuk gigi adalah bagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bagian belakang. Letak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Yang ketujuh yaitu gigi, terbagi menjadi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, tetapi dalam pembentukan bunyi bahasa hanya bersifat sebagai pembantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator adalah gigi atas yang bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Kedelapan yaitu bibir, terbagi menjadi dua, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Fungsi pokoknya adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bibir bawah juga sebagai artikulator aktif, bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya adalah bunyi labiodental. Yang kesembilan adalah yang terakhir, yaitu lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah sendiri dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu akar lidah, kedua daun lidah, dan ketiga ujung lidah. Akar lidah bekerja sama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi radikofaringal. Pangkal lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak menghasilkan bunyi dorsovelar. Tengah lidah bekerja sama langit-langit keras menghasilkan bunyi mediopalatal. Sedangkan ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi apikopalatal. Selanjutnya B. Istilah teknis alat ucap. Alat ucap memiliki begitu banyak istilah teknis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian A. Alofon adalah wujud sama seperti variasi bunyi. Asimilasi adalah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau antara yang berdekatan, tetapi dengan bunyi lain di antaranya dalam ujaran. Selanjutnya, artikulasi sertaan adalah pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Keempat, artikulator adalah bagian-bagian alat usap yang terdapat dalam rongga mulut yang bisa digerakkan. Selanjutnya bagian B. Yang pertama, bilabial adalah bunyi yang diucapkan dari bibir bawah dan bibir atas. Bunyi afrikatif adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur. Ketiga, bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah. Kelima, bunyi agak tinggi adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Keenam, bunyi aspirasi adalah bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat mulut terlalu keras sehingga terdengar bunyi. Bunyi bilabial adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir dari atas dan bibir bawah. Selanjutnya, bunyi belakang adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan. Terakhir, bunyi bulat adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Bagian selanjutnya yaitu bagian D. Yang pertama yaitu diftong, yaitu dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas. Pada waktu
Pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Kedua, dorso palatal adalah bunyi yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit keras. Dorso uvular adalah bunyi yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tegak. Dorso velar adalah bunyi yang dihasilkan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Bagian E ada ejaan, yaitu peraturan penggambaran atau perlambangan bunyi ujar suatu bahasa. Selanjutnya bagian F. Yang pertama font, yang artinya bunyi. Yang kedua fonem, yaitu satuan kata yang dapat membedakan makna. Ketiga ada fonologi, yaitu cabang linguistik yang mempelajari ilmu tentang bunyi. Fonemik, yaitu cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan membedakan makna. Fonemis adalah ejaan bahasa Indonesia. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa membedakan makna. Bagian selanjutnya yaitu bagian G. Yang pertama yaitu geminan adalah rentetan artikulasi yang sama besarnya sehingga menimbulkan perpanjangan kontoid. Kedua, yaitu glotis adalah lubang pada saat pita suara terbuka. Ketiga, grafem, yaitu pelambang fonem yang berbentuk huruf. Bagian selanjutnya yaitu bagian H, yaitu homogon, adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan alat atau daerah artikulasi yang sama, tetapi memiliki cara kerja yang berbeda. Bagian I, terdapat interdental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh gigi bawah dan gigi atas, dan intonasi, yaitu variasi-variasi nada pembeda makna. Kemudian bagian K, yaitu kluster adalah konsonan rangkap dua atau lebih yang merupakan bagian dari struktur fonetis dan fonoktatis yang disadari oleh penuturnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ulfa. Labion dental adalah bunyi yang dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. Lamino alveolar adalah bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah dan pangkal gigi. Laminodental adalah bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah dan gigi atas. Sedangkan laminopalatal adalah bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Laryngoskop adalah alat untuk memudahkan fonetisi untuk memahami masalah pemandekan yang dihadapi penutur gagap. Bagian M. Mekanisme laringal adalah udara yang datang dari laring. Mekanisme oral adalah udara yang datang dari mulut, sedangkan mekanisme palmanis adalah udara yang datang dari paru-paru untuk menuju keluar. Mekanisme udara adalah asal dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Mora adalah satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Bagian O. Oral adalah penutupan arus udara ke rongga hidung oleh anak teka. Oscilloskop adalah alat untuk memaparkan frekuensi kenyaringan bunyi. Bagian P. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama kecuali dalam hal satu bunyi saja. Pneumakatograf adalah alat untuk mengukur volume setiap pergerakan udara dalam bentuk mililiter. Punktuasi adalah perlambangan unsur suprasegmental bunyi ujar yang menyangkut bagaimana melambangkan tekanan nada, durasi, jeda, dan intonasi. Bagian R. Radikofaringal adalah bunyi yang dihasilkan oleh akar lidah dan dinding tengkorak. Respirometer adalah alat ucap yang membentuk petunjuk tentang kapasitas paru-paru dan perubahan volume paru-paru. Bagian S. Silaba adalah satuan kenyaringan bunyi yang diikuti dengan satuan denyutan dada yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Silabisasi fonetis adalah penyukuan kata yang didasarkan pada realitis pengucapan yang ditandai oleh satuan hembusan napas dan satuan bunyi sonor. Silabisasi fonemis adalah penyukuan kata yang didasarkan pada struktur fonem bahasa yang bersangkutan.
Sedangkan silabisasi formologis adalah penyuguhan kata yang memerhatikan proses morfologis ketika kata itu dibentuk. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran, dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Spektograf adalah alat untuk menganalisis dan memaparkan frekuensi serta tekanan. Strikur adalah hubungan posisional antara artikulator dan titik artikulasi dalam pembentukan bunyi. Stuttering adalah salah satu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran ketika berbahaya yang dialami oleh seorang penutur. Bagian T. Titik artikulasi adalah bagian-bagian alat ucap yang menjadi sasaran sentuh. Tekanan leksis adalah tekanan yang diarahkan pada kata tertentu yang ingin ditonjolkan. Tekanan silabis adalah tekanan yang diarahkan pada silabi tertentu. Teknik sinediograf adalah untuk mengetahui kedudukan lidah dengan tepat sewaktu penutur gagap menghadapi masalah pemandekan. Teori sonoritas adalah suatu rangkaian bunyi bahasa yang diucapkan oleh penutur selalu terdapat puncak-puncak kenyaringan di antara bunyi-bunyi yang diucapkan. Transkripsi fonetis adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis. Terakhir bagian V. Vokal kardinal adalah 8 titik vokoid. C. Sifat bunyi bahasa. Bunyi bahasa dari segi penggunaannya bersifat variatif atau berubah-ubah. Sebagai suatu ilmu, fonologi di samping mempunyai objek, juga memiliki premis-premis dan hipotesis-hipotesis. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran tentang sifat-sifat bunyi secara umum atau universal. Dalam hal ini terdapat dua premis bunyi bahasa, yaitu bunyi-bunyi bahasa cenderung membentuk pola-pola simetris. Bunyi-bunyi bahasa cenderung saling pengaruh-mempengaruhi. Di samping dua premis di atas, fonologi juga memiliki dua hipotesis yang dijadikan sebagai dasar analisisnya, yaitu 1. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip dianggap sebagai fonem yang berbeda apabila bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip itu kontras dalam pasangan minimal. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip haruslah digolongkan ke dalam fonem yang sama apabila terdapat dalam lingkungan yang komplementer. D. Klasifikasi bunyi bahasa. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu bunyi-bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental merupakan bunyi yang dapat dipenggal atas ruas atau segmen-segmen. Dapat dibagi-bagi. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara serta terdiri dari 4 macam. 1. Konsonan. Konsonan merupakan bunyi yang terhambat oleh alat ucap. 2. Vokal. Vokal merupakan bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 3. Diftong. Diftong merupakan dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai atau dalam sungai, au atau dalam atau kau. 4. Kluster. Dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ada 3, yaitu 1. Intonasi, jeda, tempo, tekanan, nada, dan irama. 2. Ekspresi, mimik atau gestur. 3. Kinesik, gerakan organ tubuh, mata, tangan, kaki, kepala. Dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang tidak dapat dipenggal atas segmen-segmennya atau tidak dapat dibagi-bagi. Bunyi suprasegmental ialah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Bunyi suprasegmental dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Intonasi, jeda, tempo, tekanan, nada, dan irama. 2. Ekspresi, mimik dan gestur. 3. Kinesik, gerakan organ tubuh, misalnya mata, tangan, kaki, dan kepala. Dalam bahasa tulis dapat ditandai dengan tanda koma, titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca yang lainnya.
Sedangkan berdasarkan proses artikulasi, bunyi bahasa terbagi atas 3 macam, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal, konsonan, dan semivokal merupakan jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Semivokal biasa dimasukkan ke dalam konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Hambatan pada pita suara tidak lazim disebut artikulasi. Karena vokal dihasilkan dengan hambatan pita suara, maka pita suara bergetar. Posisi glotis dalam keadaan tertutup, tetapi tidak rapat sekali. Dengan demikian, semua vokal termasuk bunyi bersuara. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Dalam hal ini terjadi artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara, sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Jika artikulasi itu tidak disertai bergetarnya pita suara, glotis dalam keadaan terbuka akan menghasilkan konsonan tak bersuara. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, bunyi semivokal dapat disebut semikonsonan, namun istilah ini jarang dipakai. Pembentukan bunyi. Adapun sumber kekuatan utama untuk membentuk bunyi bahasa yaitu udara yang keluar dari paru-paru. Udara tersebut dihisap ke dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan ketika bernafas. Ketika udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan, ada yang mendapat hambatan, ada yang tidak mendapat hambatan. Proses membentuk dan mengucapkan bunyi berlangsung dalam suatu kontinum. Menurut analisis bunyi fungsional, arus bunyi yang kontinum tersebut bisa dikategorisasikan berdasarkan segmen tertentu. Walaupun demikian, ada pula bunyi yang tidak dapat dikategorikan menjadi segmen-segmen tertentu yang disebut bunyi suprasegmental. Oleh sebab itu, bunyi bahasa dapat dibagi menjadi 1. Bunyi segmental, 2. Bunyi suprasegmental. Proses terbentuknya bunyi bahasa secara garis besar terbagi atas 4 macam, yakni 1. Proses keluarnya bunyi dari paru-paru. 2. Proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. 3. Proses artikulasi, yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Yang terakhir, proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.